Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang sangat berbahagia, alhamdulillah kembali kita hadir menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian sebagaimana biasanya kita mendengarkan ilmu, sama-sama belajar hingga masuk waktu salat isya. Selawat dan taslim semoga tercurahkan buat Nabi yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan pelajaran kita. Nasihat berikutnya adalah wala tamuddu ainakum illa ma la tamlikun. Janganlah mengarahkan perhatianmu kepada sesuatu yang bukan milikmu. Ini nasihat sangat penting untuk kita pahami. Maksudnya ini adalah kita membatasi perhatian kita yang bukan milik kita. Karena ini juga mengganggu pikiran, perasaan jika miliknya orang yang mendapatkan perhatian, menjadi fokus perhatian. Bisa menimbulkan iri hati, atau sebaliknya bisa menjadi penyebab kita memandang kecil, memandang enteng seseorang karena apa yang dia miliki, sehingga kita diharapkan membatasi perhatian kita kepada apa yang orang miliki, karena apa yang mereka miliki tidak lebih daripada jatah yang telah Allah berikan kepadanya, seperti jatah yang Allah berikan kepada kita. Karena yang membagi-bagi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ahum yaksimuna rahmata rabbak. Ya. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Allah berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhannya itu? Bukan manusia yang membagi-bagi. Allah langsung menjawab, nahnu qasamna, kamilah yang menentukan membagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Jadi yang membagi itu Allah, pembaginya adalah Allah yang maha adil,
yang maha mengetahui ya apa yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat bagi hambanya. Kata Allah, sayalah yang membagi itu. Nahnu qasamna, saya pembaginya itu. Bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, ya di antara kamu tentang ma'isyatahum, kehidupannya di dunia, saya yang bagi. Ya, Allah yang bagi. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Ya, Allah yang bagi. Untuk apa? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, agar di antara kamu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Karena kalau sama, ya sama-sama kaya, siapa yang bisa diharapkan membantu kalau semuanya kaya, tidak butuh lagi ini bantuan, tidak butuh lagi ini. Atau semuanya miskin, ya tentu kurang indah kehidupan kalau semuanya miskin. Demikian juga kalau semuanya kaya, kurang indah kehidupan itu ya. Ya. Jadi Allah menentukan derajat perbedaan masing-masing. Untuk apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ya. Agar sebagian mereka dapat memberi manfaat dan menerima manfaat dari yang lain. Ya, itu hikmahnya. Kenapa ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, supaya terjadi interaksi manusia dengan baik, supaya terjadi relasi hubungan yang baik. Ada yang berlebihan, ada yang kurang. Mungkin yang kaya butuh bantuan fisik, ya. Bagi yang miskin kurang uangnya tapi punya kemampuan, orang kaya butuhkan, terjadilah sirkulasi hubungan yang baik. Ada yang memberi, ada yang menerima. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan Allah kunci, rahmat Allah jauh lebih baik daripada harta benda yang dikumpul oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberi pelajaran bahwa yang membagi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak perlu kita ragukan kalau Allah membagi, pasti membaginya bagus. Ya. Yang kedua, terjadi memang perbedaan. Allah menciptakan perbedaan dalam kehidupan ini agar hikmahnya terjadi tolong menolong, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya. Ya. Jadi seorang mukmin dia tidak perlu mencemburui, tergiur terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, Ibnu Adam, ma'a'taqallahu ta'ala, ya, wahai anak Adam, tidaklah Allah memberimu dunia, ad-dunya, ya, ikhtibaran, kecuali Allah ingin menguji kamu dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Wala zawaha mudda khalfaha, wala zawaha mudda khalaqaha an ibadatil mu'minina illa ikhtibara. Allah juga tidak menahannya, ya, tidak memberinya seseorang hamba, ya, yang beriman kecuali juga sebagai ujian. Ya, semuanya serba ujian, kata Hasan Al-Basri. Tidak Allah memberi seseorang
ke lapangan rezeki kecuali ujian. Tidaklah juga pula Allah menahan rezekinya buat orang yang beriman kepada Allah kecuali juga ikhtibara, sebagai ujian, ya. Sehingga seorang mukmin selalu yakin dengan ayat ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq walanajziyal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ma indakum yang fadu, apa yang ada di tangan kita ini jangan terlalu mengandalkan akan bisa habis. Bahkan yang di tangan kita ini bisa mencelakakan kita, ya. Dan apa yang di tangan Allah lebih kekal, lebih baik, lebih jamin, lebih pasti dibanding dengan di tangan kita. Walanajziyal ladzina sabaru, dan kami pasti akan memberi balasan ajrahum, ya, dengan pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang baik apa yang telah mereka kerjakan. Tentu ayat ini maksudnya orang mukmin yang bersabar, ya, terhadap apa yang Allah berikan kepadanya dan juga mensyukurinya, Allah beri balasan lebih baik sebagaimana apa yang mereka kerjakan, ya. Ya. Sehingga Hasan al-Basri rahimahullah juga berkata, ya, inna min da'fi yakinuka antakuna bima fi yadika awthaka minka bima fi yadillah. Ya. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kelemahan iman seseorang, lemahnya keyakinan seseorang, ya, jika dia lebih percaya pada harta madodongi tepet nah nareko lebih napatuangi yang napunanya dibanding yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan, tapi masih mengandalkan apa yang di tangan Allah dibanding dengan yang dia pegang. Apalagi yang di tangan orang. Ya. Di tangan kita saja tidak boleh mengandalkan dibanding dengan keyakinan kita terhadap apa yang Allah simpangkan dan janjikan untuk kita. Wah, luar biasa. Tentu ini butuh perenungan, ya, butuh penghayaan agar kita yakin di tangan Allah lebih bagus, lebih pasti dibanding dengan apa yang Allah berikan di tangan kita. Ya, butuh perjuangan, ya. Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran tentang lebih baik akhirat banyak sekali. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Diulang-ulang, ya, dan harus menjadi keyakinan, sehingga dunia ini tidak lebih daripada sarana bagi orang yang beriman. Ada seorang tabi'in namanya Abu Hazim Az-Zahid, diberi gelar Az-Zahid, zuhud. Ya. Suatu ketika ditanya, suatu hari ditanya beliau
Ma malak, wahai Abu Hazim, apa yang engkau miliki? Agama punai, waramparang agama punai. Beliau berkata, lima lani la akhsha ma'ahumal faqr. Beliau berkata, aku mempunyai dua kekayaan yang menyebabkan saya tidak takut miskin lagi. Ya. Sampai yang bertanya, menunggu-nunggu apa itu? Kekayaan apa itu dimiliki Abu Hazim itu sampai optimis sekali? Saya punya dua kekayaan, saya tidak pernah lagi takut miskin. Ditanya apa itu? Yaitu as-siqatu billah, keyakinan saya terhadap Allah. Saya yakin semua janji Allah, saya yakini. Ya. Yang kedua, wala ya'su mimma fi aidin nas. Yang kedua, saya sudah putus asa terhadap apa yang dimiliki orang. Maksudnya saya tidak pernah berharap itu yang dimiliki orang. Luar biasa nih kalau begini keyakinan tak. Percaya janji Allah dan tidak pernah berharap kepada apa yang dimiliki orang. Kalau kita biasa ini terserah masih yang di tangannya orang diharap. Upana pina leka roh, kapan-kapan pina kasih kak. Tidak pernah orang merasa cukup kalau selalu menunggu pemberiannya orang. Sampai mati dia miskin orang begitu itu. Tapi orang yang yakin bahwa janji Allah itu pasti, dia pasti tenang. Dia sudah yakin bahwa selama saya hidup pasti rezeki saya dijamin oleh Allah. Kalau habis mijat rezekiku mati tomaka. Pasti mati kalau habis mijat rezeki kita. Ya, itu. Hampir sama pertanyaan yang lain kepada beliau, ma huwa kanzuka? Wahai Abu Hazim, apa perbendaharaanmu? Hampir mirip itu tadi. Tentang malakah dengan kanzuka. Kanzuka itu perbendaharaan. Apa perbendaharaanmu? Beliau menjawab, indi kanzun la yakhafu nafazihi. Saya memiliki perbendaharaan yang tidak habis-habisnya. Apa itu? Wa huwal imanu billahi, yaitu iman kepada Allah, wa adamur raja'a mimma indan nas, dan tidak berharap kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Luar biasa kalau begini semangat kita, keyakinan kita. Ya, bukan tidak mau ditolong sama orang, tapi tidak terlalu berharap apa yang dimiliki orang. Jangankan mencemburui, berharap saja tidak. Ya. Nah, seorang mukmin tidak dilarang memiliki harta yang banyak, ya, tetapi dia punya pemahaman. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, faman habbal lazzata wa dawamuha wal aishat tayyibi
Fal yaj'alil ladzatad dunya mawasilan lahu ilal ladzatil akhirah bi anna yasta'inu biha ala faraghi qalbahu lillahi wa iradatihi wa ibadatihi. Kata beliau, siapa yang ingin kelezatan dunianya dan kebahagiaan dunianya terus menerus ada, maka jadikanlah kelezatan dunia tersebut sebagai wasilah untuk menyampaikannya kepada kelezatan akhirat, dengan menggunakannya untuk menjadikan hatinya terpaut dengan Allah, baik niat maupun ibadahnya. Nah, ini seorang mukmin seperti itu. Kalau dia diberikan kelezatan dunia, dia pelihara kelezatan dunia itu agar sampai di akhirat, bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di akhirat, dengan cara menjadikan nikmat dunia itu sebagai wasilah agar terpaut hatinya dengan Allah. Ya, mulai niat dan ibadahnya. Ya, tidak ada masalah kalau orang berharta itu. Ya. Sehingga beliau berkata, fayatanawaluha bihukmil isti'anah wal quwwati ala talabihi la bihukmi mujarradas sahwati wal hawa. Ambillah, kata beliau, kelezatan dunia itu, kenikmatan dunia itu untuk lebih kuat mencari akhirat, bukan mengambilnya dengan hukum syahwat dan hawa nafsu. Jadi tidak ada larangan mau kaya, tidak ada masalah. Sisa dipahami bahwa jadikanlah itu agar menjadi lebih kuat mencari akhirat kita. Jangan justru hilang semangat ibadah karena dunia, hilang semangat beramal karena dunia. Justru dengan dunia kita ini harus menguatkan kita beribadah. Ya, makanya kata sahabat, mestinya orang kaya itu lebih bagus ibadahnya daripada orang yang kurang kaya. Cuma terkadang terbalik, semakin banyak hartanya semakin merantakan ibadahnya. Ya. Dan Al-Quran sudah pernah mencatat ada orang semakin kaya semakin bagus. Dicatat dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran bahwa tidak semua orang kaya itu yang kurang bagus ibadahnya. Ya, diabadikan dalam Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Ya. Kata Allah, rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Ada orang rijal, ya, la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Tidak dilalaikan oleh bisnisnya, dagangannya, jual belinya, an dzikrillah, mengingat Allah. Mungkin banyak perusahaannya di mana-mana, tetapi ibadahnya bagus. Uangnya di mana-mana, tetapi akhirat yang dia ingat. Ini hebat. Kalau bergeliman dengan, sebaliknya ada orang belum kaya
tidak juga kaya, tidak juga memikirkan akhirat. Sudah miskin, berantakan ibadahnya. Ini Allah catat. Rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Bahkan langsung Allah katakan wa aqamas shalah. Sibuk berdagang tapi tidak pernah lalai sholat. Mungkin di saat pertama terus. Wa ita'iz zakat, dan kaya banyak-banyak tetapi zakatnya tidak perlu lagi ditanyakan. Mungkin banyak orang kaya tapi zakatnya saja tidak beres. Masih dia sembunyikan zakatnya, belum cukup. Ya. Yakhafuna yawma tataqallubu fihil qulubi wal absar. Ya. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Hebat ini. Perusahaannya banyak, hidupnya luar biasa, tapi tidak pernah lupa Allah dan hari akhirat. Ayat ini menggambarkan bahwa tidak ada larangan orang jadi kaya. Ya. Dan itu yang bagus, jadi zuhud. Jadi orang zuhud itu bukan berarti tidak ada hartanya. Justru mau diuji kezuhudannya orang kalau diberi kelapangan tapi memilih untuk tidak berpoya-poya, itu baru zuhud. Kalau orang miskin tidak poya-poya, memang miskin biasa. Tapi ini hebat kalau hidupnya melimpah ruah rezeki tapi milih untuk zuhud, sederhana, dan dia tunaikan semua hak-hak Allah dan hak-hak orang. Nah, itu yang namanya zuhud. Ya. Sehingga Abu Dzar pernah menjelaskan zuhud. Beliau berkata, az-zahadatu fid dunya laisat bitakhrimil halali wala ida'atil mali walakin az-zahadah fid dunya an la takuna bima fi yadika au thika mimma fi yadillah. Ya. Kata beliau, yang dimaksud dengan zuhud itu bukan berarti mengharamkan yang halal. Ya, bukan zuhud itu baju compan-camping padahal mampu dia beli yang baik-baik. Bukan itu zuhud. Compan-camping tidak makan yang baik-baik. Makan yang baik-baik kan ada perintah Allah. Ya. Makan yang baik-baik, yang penting wala tusrifu. Ya. Pakai yang baik-baik. Apalagi mau ke masjid, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai yang baik-baik kalau ke masjid. Ya. Ya. Dan bukan juga yang dimaksud dengan zuhud wala ida'atil mal, menyia-nyiakan harta, tidak mengurus harta, ya. Tapi zuhud itu ya an la takuna bima fi yadika au thika mimma fi yadillah. Ya. Zuhud itu engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah dibanding apa yang ada di tanganmu. Itu orang zuhud. Dia miliki tapi dia lebih yakin bahwa di tangan Allah lebih menentukan. Ini tidak lebih daripada ya. Jadi orang zuhud itu punya uang di tangan tapi tidak ada di hati. Yang celaka itu tidak ada di tangan tapi di hatinya banyak. Detokan kata ni tapi liwa pikiranna tentang itu. Rugi kedua nih deto pagana punai tapi tama dia tina. Jadi yang hebat itu ada dunia di tangan tapi tidak masuk di hati. Dan itulah yang diajarkan Rasulullah dalam doa. Allahumma ja'alid dunya fi aidina, ya Allah, letakkan dunia di tangan kami.
wala taj'al fi qalbina, jangan masukkan di hati-hati kami. Disilakan di tangan, dia pakai dunianya, tapi tidak masuk di hati. Sehingga kalau hilang, kan tidak ada di hati. Pergi, tidak mengganggu hati. Tapi kalau di hati ada semua di situ, cedek milenya, dia nanti rumah tanah. Cedek media ala sila surana dia nana nasewa adalah tu mati. Ya, karena di hati. Tapi kalau orang mukmin di tangan, kolenya ipale mau dia apa? Dan itulah yang dimaksud Allah, likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidak sedih kalau dia tidak dapatkan, dan tidak takabur kalau dia dapatkan. Ya, itu. Nah, luar biasa ya. Makanya Rasulullah mengajari kita doa, Allahumma qsim lana min nasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Nah, ya Allah, ya Rabbana, ya Allahumma qsim lana, ya min hasyatika, tanamkan dalam diri kami rasa takut kepadamu, ya, agar menjadi yahulu bainana wa baina maksiatik, agar menjauhkan antara kami dengan maksiat saya, ya, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ya Allah, jadikanlah ketaatanku kepadamu menjadi perantara untuk mendapatkan surgamu. Wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah keyakinan kami menjadi penyebab ringannya musibah dunia. Jadi orang yang bagus keyakinannya, musibah dunia itu ringan. Karena orang mukmin itu musibah yang dia takuti adalah musibah agama. Ya. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai cita-cita besar kami. Ya. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia, ya Allah, sebagai tujuan pengetahuan saya. Bayangkan doa yang diajarkan. Jangan menjadi tujuan kita belajar untuk tujuan dunia semata-mata. Ya. Wala tajali dunia kabaran wala tuwaliguna ani dunia. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam doanya, jangan timpakan musibah pada agama kami. Ya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan berikan musibah pada agama kami. Jadi musibah yang besar itu adalah agama. Kalau dunia musibah kecil, ya sama dengan mati. Ya, kata Al-Fudail, mati itu musibah, al-mautu musibah. Wa a'zamul masaib, tapi musibah besar itu, ya, al-ghaflatu anil maut, lalai tentang mati itu lebih musibah. Mati sudah musibah, tapi yang lebih besar musibahnya yang tidak pernah ingat mati. Iya, era matenge musibah, tapi lebih musibah pitau de nang kanengarang amateng. Musibah era matenge, tapi kata beliau, angka pa lebih musibah tau tuo de nang kanengarang amateng musibah. Ya, karena matinya hati jauh lebih bahaya daripada hilangnya nyawa seseorang. Kenapa lebih besar itu bahayanya orang yang hidup tapi mati hatinya dibanding dengan orang mati? Kalau orang mati betul itu putus hubungan dunianya, sehingga mungkin berhenti dosanya.
Tapi koto tuo mati atina joka dosa na. Pak Yoding yang dosa, nasa ngalina dia nama dosa. Ya, ibarat mobil jalan kilometer na. Ko tuoi tawoi na di namati atina. Jalan kilometer na. Berproduksi mau papegau dosa tapi dia pernah mati. Ya koto mati tongan na. Dek na napegaw amala, deton napegaw dosa. Tapi nareko tau mati atin na tuwa mo pa tau na namati atin na. Air bahaya. Ya, itu. Ya. Makanya kita berusaha melakukan perenungan. Ya. Luar biasa ya. Ya. Kemudian Bapak dan sekalian, ya, ada seorang, masih ada waktu, 4 menit. Oh ya, saya mau sampaikan satu kisah yang luar biasa. Kisah Khalifah, ya, yaitu Hisam bin Abdul Malik, Khalifah dinasti Bani Umayyah, masuk Ka'bah. Ya, ternyata di Masjidil Haram ada Salim bin Abdillah, ya, cucunya Umar, yang termasuk wara, ya, didengar, ya. Maka Hisam sebagai khalifah, pejabat, menemui Salim bin Abdillah, ya, dan dia bertanya, as'alni maza tahtaj, minta kepada saya apa kebutuhanmu. Saya ini raja dan saya tahu kau ulama butuh apa, minta mi. Bayangkan kalau bupati tiba-tiba ada di sini umpama temui saya, minimal saya mau selfie. Biasanya itu orang kalau ada baca minimal mau foto-foto. Ya. Dia bilang minta kepada saya apa kebutuhan. Ya. Kemudian apa kata Salim bin Abdillah bin Umar ini? Haqqan akhjal minallahi an as'ala ghairillahi fi baitihi. Saya malu, ya, saya malu kepada Allah, minta kepada selain Allah di rumahnya Allah. Saya malu kepada Allah. Bayangkan ini seorang ulama begitu. Saya malu kepada Allah, minta kepada selain Allah di rumahnya Allah. Karena rumahnya Allah itu Masjidil Haram lagi. Maka Salim melanjutkan sholat sunat. Tidak peduli itu tadi khalifah. Maka khalifah ini menunggu sampai Salim itu matajeng ini. Jarang tuh biasa pejabat matajeng. Ini khalifah natajangi selesai sampai sunat natajangi masuna di masjid ya, karena khalifah menganggap ini orang tidak mau minta kalau di masjid karena ada tadi kata-katanya. Maka dia keluar Salim, dia kejar, ya, Salim. Dia bilang al-an as'alni maza turidu. Sekarang karena di luar masjid minta apa kira-kira kemauanmu, ya. Salim bertanya, hawaijud dunya am hawaijul akhirah, kebutuhan duniaku atau kebutuhan akhiratku? Khalifah mengatakan, tentu kebutuhan dunia, mana saya bisa kebutuhan akhirat, saya bisa bantu kamu, ya. Dia bilang hawaijud dunya, kata khalifah, kata khalifah hawaijud dunya. Salim bertanya tadi, kebutuhan duniaku atau kebutuhan akhiratku?
Khalifah mengatakan, tentu kebutuhan duniamu Salim. Apa kata Salim? Wallahi lam as'alid dunya liman yamlikuha pakaipa as'alud dunya liman pakaipa as'alud dunya liman la yamlikuha. Kata beliau, demi Allah, aku tidak pernah meminta dunia kepada pemiliknya, yaitu Allah. Kepada Allah saja saya tidak minta urusan dunia, apalagi saya mau minta urusan dunia kepada bukan pemiliknya. Paham lagi? Sedangkan kepada Allah malu-malu saya minta kalau masalah dunia, apalagi kalau bukan Allah saya mau minta masalah dunia. Saya kira langka ulama begini, langka orang seperti ini, ya, langka. Begitu yakinnya tentang Allah pembagi rezeki, begitu yakinnya Allah menentukan. Luar biasa. Saya kira cukup. Semoga Allah menganugerahkan kita minimal ada keinginan seperti Salim, seperti Fudail, yang yakin tentang apa di tangan Allah dibanding di tangannya, apalagi di tangan orang. Di tangannya saja dia tidak patuhi, apalagi di tangan orang. Ya, tentu ini butuh taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan bukan berarti saya sudah seperti itu, tapi minimal menjadi doa bagi saya setelah saya sampaikan. Semoga Allah beri taufik hidayah kepada saya, kepada kita semua, bisa mencontoh, mengikuti jejak para pendahulu kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.